Yesus sebagai imam besar yang telah mengalahkan dosa, hampiri dia dengan keberanian percaya. Dan berikutnya saudaraku, selalu bertanya kepada Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan. Dan jangan persoalan itu mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan karena bermasalah dengan orang lain, jangan karena bermasalah dengan gembala, tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah dan lain-lain sebagainya. Sekalipun, kata Daud, aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ingat saudara, bahwa kuasa Tuhan tidak kurang cukup untuk menolong kita. Hanya persoalan waktu saja. Sekali lagi, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara layani dan saya layani adalah Tuhan yang ya dan amin dalam janjinya. Soal situasi yang kita akan hadapi, yang kita akan alami ini, bagaimana akan berubah, itu hanya persoalan waktu. Semakin kita mengambil porsi bagian kita semakin besar, maka setiap masalah pergumulan dalam hidup ini semakin cepat kita akan menangkan. Semakin kita mengulur-ulur waktu, semakin kita tidak mau mengambil bagian, maka proses itu semakin panjang. Ayat yang terakhir saya ingin kita baca saudaraku, di dalam Roma pasal 8. Ini ayat yang terkenal. Roma pasal 8. Kita baca dulu Roma pasal 8. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita baca Roma pasal 8. Saudara baca, saudara lihat, ada 2 ayat di sana yang saya akan tekankan sebagai ayat penutup. Roma pasal 8, ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah kata-kata iman daripada orang yang percaya sama Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan, masalah corona dan lain sebagainya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saya lompat ke ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Kapan sekarang ini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara harus meyakinkan diri saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga apapun yang terjadi, Allah turut di dalam. Apapun yang dialami oleh Daud, Daud menyikapi bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah dan dia harus menang. Dan kita harus menang. Di ayat 37, saudara kita baca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Peganglah ayat ini saudara. Tangkaplah dalam iman kita bahwa kita adalah orang yang menang. Ubahlah krisis itu menjadi sebuah kemenangan. Sebagaimana Daud telah menang dari pergumulan itu. Dia menemukan keluarganya kembali. Tidak ada satupun yang hilang dari mereka. Mereka semua baik-baik saja karena Tuhan memelihara. Kita semua akan baik-baik saja jika kita tekun kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita ambil apa yang menjadi bagian kita, dan kita percaya bahwa ini Tuhan
turut bekerja di dalamnya, akan memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita akan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.